Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan pertama kita ya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan kita hari ini masuk ke sesi pertama ya. Di mana sesi pertama ini membahas tentang faktor manusia pada interaksi manusia dan komputer. Oke, pada sesi pertama ini, pertemuan pertama ini diharapkan Tuton memiliki kemampuan untuk menjelaskan pentingnya antarmuka manusia dan komputer, menjelaskan konsep interaksi antara manusia dan komputer, memberikan contoh sederhana interaksi antara manusia dan komputer, menjelaskan disiplin ilmu yang mendukung bidang ilmu interaksi manusia dan komputer, menjelaskan strategi pengembangan antarmuka, menjelaskan perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer, menjelaskan model sistem pengolahan pada manusia dan komputer, menjelaskan aspek-aspek terkait panca indera manusia dan menjelaskan lingkungan sosial dan lingkungan kognitif yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini kita untuk dasarnya dulu ya. Jadi ketika seorang bekerja dengan sebuah komputer secara disadari atau tidak, dia akan melakukan interaksi ya. Jadi kita ini pasti akan melakukan interaksi. Saat ini kerja di bidang mau kalian yang IT, mau non IT, semuanya selalu berhadapan dengan komputer ya. Rata-rata berhadapan dengan komputer. Bahkan saat ini bengkel pun kayak bengkel-bengkel besar itu pasti menggunakan komputer karena terintegrasi antara sistem di komputer dengan perangkat yang lain itu saling terhubung saat ini. Nah, interaksi terjadi ketika pengguna memasukkan data yang kemudian ditanggapi oleh komputer dengan menampilkan suatu keluaran dari layar tampilan atau ke pencetak. Jadi pada dasarnya saat ini hal-hal yang kita lakukan selalu berhubungan dengan yang tadi saya jelaskan. Jadi saat kita melakukan input data, misalnya kita mau ngetik A, akan muncul A di komputer kita. Atau kita mau ngeprint, misalnya ngeprint gambar atau lain sebagainya, akan muncul tampilan gambar. Nah, itu salah satu contoh interaksi kita dengan komputer. Nah, berdasarkan jargon, masukkan proses keluaran. Jadi ini adalah proses eh, input, proses, dan output ya. Pengguna memang tidak tahu menahu atau tidak ingin tahu dengan proses yang sesungguhnya terjadi di dalam sistem komputer. Ya, biasanya kalau kita menggunakan komputer itu hanya ingin ya gunakan aja gitu ya. Nggak tahu gimana proses di dalam komputer, gimana terjadinya transaksi di dalam komputernya, kita tidak mau tahu biasanya. Yang penting apa yang kita minta ada gitu biasanya ya. Dengan kata lain lewat masukan dan keluarlah oleh input dan output pengguna dan komputer saling berinteraksi pada dasarnya. Nah, sekarang kita bahas dulu, apa sih itu interaksi? Nah, interaksi itu adalah hal yang saling melakukan aksi. Jadi, misalnya saya ingin membeli sebuah barang atau di Shopee dan sebagainya. Saya melakukan interaksi nih dengan Shopee. Saya mencari suatu sepatu misalnya. Nanti Shopee atau Tokopedia atau media online yang menjual barang itu akan menampilkan barang-barang yang berhubungan dengan sepatu. Nah, itu saling interaksi namanya. Nah, hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan menggunakan bahasa. Nah, itu juga salah satu interaksi. Misalnya si A percakapan dengan si B, saling saling menanggapi. Nah, itu salah satu contoh interaksi. Nah, jadi eh, pengertian lain dari interaksi adalah komunikasi yang terjadi ketika dua objek atau lebih mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Sesuatu yang namanya interaksi akan disebut interaksi kalau ada yang namanya kondisi dua orang atau lebih. Ya, kalau sendirian itu bukan interaksi. Jadi misalnya saya dengan komputer itu dua kondisi, dua orang yang bukan dua orang, dua objek ya. Jadi dua objek. Nah, itu saling interaksi namanya. Kalau cuma satu itu bukan namanya interaksi ya. Nah, komunikasi ini akan berjalan baik jika salah satu objeknya tidak mengalami hambatan. Jadi komunikasi misal kalian bercakap dengan sama, ternyata dia tidak nyambung. Nah, itu salah satu contoh sesuatu yang kita akan tidak nyaman. Oh, kita tidak nyambung ini ngomongnya gitu. Nah, itu salah satu contoh interaksi yang terhambat gitu ya. Nah, setelah membahas interaksi, apa itu interaksi manusia dan komputer, IMK merupakan komunikasi dua arah antara pengguna dengan sistem komputer yang saling mendukung. Ya, tadi kita sudah saya jelaskan di awal gimana interaksi antara kalian dengan sistem, antara kalian dengan komputer, dan lain sebagainya. Nah, IMK merupakan bidang ilmu antara disiplin ilmu dan masing-masing disiplin memberikan penekanan pada aspek yang berbeda. Jadi, IMK ini menekankan kepada kondisi antara kondisi kita dengan komputer, interaksi saya dengan komputer atau interaksi kalian dengan komputer. Bagaimana melakukan interaksi yang baik, bagaimana memberikan
suatu komen yang baik pada komputer agar memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Hal ini berarti bahwa interaksi antara manusia dan komputer tidak hanya bergantung pada antarmuka interface, namun juga bergantung pada aspek-aspek dari sisi pengguna, rancangan yang akan diimplementasikan, serta fenomena lingkungan. Jadi, ya, interaksi itu bukan hanya dari komputernya, tapi juga dari penggunanya. Jika penggunanya tidak sesuai melakukan komen atau melakukan perintah dan lain sebagainya, hasilnya pun tidak akan sesuai dengan diinginkan gitu ya. Nah, berdasarkan perspektif ilmu komputer, fokus UMK adalah pada interaksi, khususnya interaksi antara satu atau lebih manusia sebagai pengguna komputer dengan satu atau lebih mesin komputasi komputer. Ya, saat ini kita sudah menerapkannya. Kalian tanpa kalian sadar seperti contohnya WhatsApp, ya, Telegram, media sosial lainnya itu salah satu contoh interaksi antara perangkat satu dengan perangkat lainnya ya. Di mana penggunaan programnya berbasis grafis yang interaktif yang memudahkan penggunanya menggunakan suatu sistem atau aplikasi. Nah, istilah interaksi manusia dan komputer melingkupi dua sisi yaitu mesin dan manusia ya. Pertama kita perlu melihat apa yang masuk dengan mesin. Jadi mesin itu adalah sebuah perangkat yang intinya adalah membantu manusia. Ya, yang di dalamnya ada sebuah komputer tertanam sebuah chip, mainframe, workstation, komputer ya, pribadi dan lain sebagainya. Nah, saat ini yang paling mudah yang kita gunakan adalah handphone, laptop gitu ya, mesin cuci, kokpit dan lain sebagainya itu adalah salah satu contoh penggunaan mesin. Jadi di saat ini mesin itu sudah berdampingan dengan kita ya. Seperti motor dan lainnya itu namanya mesin. Ya. Nah, hubungan ini lebih mudah disebut dengan human factor yang bersifat umum yang mempelajari aspek manusia dari semua peranti, tetapi bukan dari sisi mekanismenya. Sebaliknya, IMK mempelajari sisi mekanisme dan manusia, tapi pada kelompok peranti yang lebih sempit. Ya, pada dasarnya IMK ini menekankan gimana caranya melakukan interaksi yang baik antara manusia dan komputer agar hasil yang diberikan itu sesuai yang kita inginkan atau keinginan suatu kelompok gitu ya. Nah, setelah membahas aspek mesin, berikut kita lihat aspek manusia. Jika kita melihat manusia sebagai kelompok orang atau sebuah organisasi, maka antarmuka di sini termasuk di dalamnya antara lain seperti sistem terdistribusi, komunikasi antar manusia yang terbantu komputer, atau suatu pekerjaan yang secara kooperatif dikerjakan oleh sekelompok orang yang menggunakan bantuan sistem komputer. Nah, itulah pada dasarnya kita saat ini sudah berdampingan saya jelaskan tadi, di mana sistem saat ini sudah sistemnya database terdistribusi, yang mana satu orang bisa mengerjakan kerjaan yang sama, misalnya sales, habis itu distribusi, mereka mempunyai data yang sama, saling berinteraksi menggunakan sistem gitu. Nah, habis itu jika kita melangkah lebih jauh dengan mempertimbangkan pekerjaan perancangan dan sisi pandang asal-usul pekerjaan dan kepuasan manusia, maka komputer tidak akan selalu muncul. Dan IMK hanya merupakan salah satu pendukung di samping pendukung yang lain. Ya, jadi IMK ini membantu antara manusia untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari sebuah komputer ya, dalam interaksinya. Nah, IMK ini memiliki disiplin ilmu ya. Jadi IMK merupakan adalah salah satu dari disiplin ilmu dan masing-masing disiplin ilmu memberikan penekanan pada aspek yang berbeda. Contohnya nih ya, disiplin ilmu seperti ilmu komputer membahas tentang perancangan. Jadi IMK pada ilmu komputer itu membahas tentang perancangan aplikasi dan rekayasa perancangan terbuka agar dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Itu di bidang ilmu komputer. Kalau di bidang psikologi, IMK itu adalah membahas tentang penerapan teori proses kognitif dan analisis empiris tentang perilaku penggunanya. Kalau di antropologi, IMK itu membahas tentang interaksi antara teknologi, kerja, dan organisasinya. Sedangkan di sosiologi berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial. Pada bidang ilmu perancangan grafis dan tipografi, keahlian merancang grafis tipografi menjadi salah satu kunci penting dalam menunjang keberhasilan sistem komputer karena antarmuka yang disusun dapat menjadi semakin luas atau mudah ya dan lebih baik gitu. Habis itu yang keenam teknik elektronika ya. Jadi yang di bidang ilmu teknik kita adalah membahas tentang aspek yang berhubungan dengan perangkat keras komputer, di ergonomi, ilmu tentang hubungan antara manusia, mesin yang digunakan dan lingkungan kerjanya. Ya, jadi aspek kalau di ergonomi itu lebih luas ya, manusia, mesin dan lingkungan tempat dia kerja. Habis itu di bidang linguistik ya, membahas tentang pengetahuan yang pelajari tentang bahasa dan yang selanjutnya adalah perancangan. Jadi yang di perancangan industri ini membahas tentang produk-produk interaktif. Bagaimana membuat produk interaktif yang membuat manusia itu tertarik gitu ya. Nah, nanti bantu pengembangan sistem. Kesulitan yang timbul dalam pengembangan fasilitas antarmuka dari semua perangkat lunak antara lain adalah bahwa antarmuka itu harus menangani sejumlah peranti kontrol ya.
proses atau kontrol ya seperti papan ketik keyboard, mouse ya yang secara masing dapat mengirimkan aliran data secara tak sinkron sementara selera dan kebiasaan pengguna sangat beragam. Ya, biasanya ada seperti delay lah. Contoh delay aja lah. Kalian senang misalnya dengan mouse yang wireless misalnya. Mouse wireless dengan mouse yang nirkabel itu mempunyai perbedaan di delay kecepatan ya. Itu biasanya ada perbedaan sedikit lebih lambat di wireless. Tapi kalau semakin mahal wirelessnya ya dia delaynya pun akan semakin kurang. Itu salah satu contoh antara tak sinkronnya. Jadi saat kita mau gerak tapi agak lambat di dalam komputer kita gitu. Nah, selain itu antarmuka harus mempunyai kinerja yang ketat untuk meyakinkan bahwa tak terjadi keterlambatan antar tindakan pengguna dengan tanggapan sistem. Ini yang selalu dihindari ya. Untuk para gamer biasanya atau orang yang bekerja di bidang desain dan lain sebagainya itu akan merasakan delay seperti itu ya dalam mouse dan lain sebagainya. Nah, semakin perkembangan saat ini itu semakin ditekan ya. Jadi wirelessnya pun semakin ditinggikan misalnya menggunakan Bluetooth 5 ya, poin 5 apa 5 gitu, seri versi kelima atau wirelessnya ditingkatkan dan lain sebagainya untuk menghindari keterlambatan atau ke delay dari suatu fungsi mouse ataupun yang lain sebagainya gitu. Nah, ini keuntungan penggunaan peranti bantu. Yang satu adalah antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Dengan dengan antarmuka yang lebih baik, hasil rancangan sementara segera dapat digunakan atau prototipe lah ya. Intinya di prototipe itu atau base-nya atau dasarnya yang dibuat secara sederhana ya diimplementasikan secara penuh bahkan sebelum aplikasi ditulis ya jadi memudahkan oh ini tampilannya agar memudahkan kita membangun suatu sistem. Kedua, perubahan yang diinginkan pengguna dapat segera dilakukan karena antarmukanya mudah dimodifikasi ya. Ketiga, semua aplikasi dapat mempunyai lebih dari satu antarmuka. Selanjutnya, sejumlah aplikasi yang berbeda dapat mempunyai antarmuka yang konsisten karena mereka dibangun menggunakan peranti bantu yang sama, memberikan wajah yang unik dan sentuhan khusus kepada program aplikasi yang dibangun, dan yang terakhir memungkinkan sejumlah aplikasi bekerja bersama untuk memberikan kontribusinya masing-masing, misalnya ahli grafis, psikologi, ahli kognitif, maupun spesialis human faktor ya. Habis itu, dua, keuntungan penggunaan peranti bantu adalah program antarmuka menjadi lebih mudah ditulis dan lebih ekonomis untuk dipelihara. Ya, dengan adanya keyboard, mouse saja sudah sangat membantu kita dalam menulis suatu script atau mengarahkan di suatu sistemnya ya atau memanipulasi suatu data gitu. Nah, dengan ini juga keuntungannya pertama program antarmuka menjadi lebih terstruktur dan lebih modular ya karena sudah dipisahkan dari aplikasinya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengubah antarmuka tanpa mempengaruhi aplikasinya dan memungkinkan program mengubah program aplikasi tanpa mengubah antarmukanya. Habis itu program antarmuka lebih bersifat dapat digunakan kembali atau reusable ya. Jadi lebih kayak apa bisa diupdate lah intinya. Karena peranti bantu menggabungkan dua bagian yang sama, kehandalan antarmuka menjadi lebih tinggi karena program ini dibangkitkan secara otomatis dari tingkat spesifikasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, spesifikasi antarmuka menjadi lebih mudah diungkapkan, divalidasi, dievaluasi, dan dimodifikasi. Dan yang terakhir, ketergantungan peranti diisolasi dia dalam peranti bantu sehingga antarmukanya lebih mudah di-port atau diletakkan pada tempatnya atau di lokasinya yang sesuai yang kita inginkan ke berbagai aplikasi pada lingkungan yang berbeda. Nah, secara garis besar, pengembangan bagian antarmuka perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Satu, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Hal ini menyangkut antara psikologi kognitif, tingkat perspektual, dan kemampuan motorik dari pengguna. Ya, senyamannya aplikasi adalah paling nyaman digunakan, tidak memperribet gitu. Jadi, harus tahu desain yang benar yang memudahkan manusia ya penggunanya untuk melakukan interaksi dengan komputer. Dua, berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog seperti ragam dialog, substitusi tekstual dan grafis, tanggapan waktu, kecepatan tampilan, pendapat umum sering menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan antarmuka. Tetapi perancang tidak boleh hanya mengandalkan pada pendapat umum ini. Nah, yang ketiga, pengguna prototipe yang didasarkan pada spesifik dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara calon dan pengguna perancang sistem, serta peranti bantu yang mungkin dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe. Dan yang terakhir, teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah dilakukan antara lain berdasarkan dari analisa dan transaksi dialog antara pengguna yang sudah menjalankan aplikasinya itu melakukan transaksi ya secara empirik menggunakan uji coba dalam sejumlah kasus harus melakukan feedback atau umpan balik menggunakan yang dapat dikerjakan dengan tanya jawab maupun kuesioner dan beberapa analisis yang dikerjakan oleh ahli antarmuka agar lebih memudahkan ya. Nah, ini perbandingan kecakapan relatif manusia dan komputer. Untuk membuat keseimbangan dengan model sistem komputer yang telah dikembangkan, maka
kita seorang IT atau seorang sistem informasi harus memodelkan manusia dengan cara yang sama karena manusia juga merupakan aspek penting dalam sebuah komputer karena tanpa adanya pengguna komputer itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi hal ini tidak dapat dikerjakan dengan mudah karena adanya perbedaan karakteristik pada setiap orang. Ya, ada misalnya kayak orang yang lebih senior, dia lebih kurang paham, lebih lambat dalam merespon. Ada yang lebih muda cepat merespon dan sebagainya, atau sebalikannya gitu ya. Itu salah satu contoh perbedaan karakteristik. Habis itu sehingga keadaan manusia lebih sulit diprediksi, kurang konsisten, kurang deterministik ya dibandingkan dengan komputer. Secara umum perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kalau kecakapan manusia itu selalu melakukan estimasi ya. Nah, kalau di komputer itu kalkulasi ada akurat, ada kalkulasinya. Nah, intuisi habis itu kalau di manusia itu intuisi, kalau di komputer itu ada namanya deduksi logika, kreativitas, aktivitas berulangan ya. Jadi inilah perbedaannya. Jadi antara bedakan jadi seperti ini ya. Jadi manusia itu hal-halnya melakukan kreativitas, adaptasi, kesadaran serempak, pengolahan abnormal, pengenalan dan tingkat asosiatif. Sedangkan di komputer itu melakukan kalkulasi akurat, deduksi logika, aktivitas perulangan, konsisten, pekerjaan serempak, ya, pengolahan rutin, penyimpanan, pemanggil kembali data. Jadi itulah bedanya komputer dengan manusia. Nah, ini pemodelan sistem pengolah. Nah, untuk dapat memahami cara kerja interaksi manusia dengan komputer, kita perlu membuat sebuah model sistem pengolahan pada manusia dan komputer. Dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Ini bisa kita lihat di mana manusia, di sini manusia, habis ini pengolahan otomatis atau sistem atau komputer dan lain sebagainya. Habis itu di sini pengolahan sadarnya, di mana manusia ini ya, dia melakukan perseptualnya, intelektualnya, itu kontrol motorik ya, di mana di sini ada namanya pengingat ya, pengingatnya ya. Nah, di sini mereka melakukan proses akan dikirim ke sensor atau ke responder ya. Jadi di sini dia akan melakukan responder. Sorry, kita bahas dari sini responder ya. Jadi hal-hal yang kita inginkan, apa yang kita inginkan di dalam komputer ya, itu akan diolah oleh komputer baru direspon oleh data sistemnya. Kalau sistem data direspon akan masukkan apa yang diinginkan, habis itu mengontrol apa yang diinginkan ya. Jadi mengontrol masuk. Misalnya kita ingin minta data, dia akan mengirim data. Kalau kita ingin membuang data, dia akan membuang data. Diolah, diingat ya, direspon atau sekarang ini ada nama intelligence ya, AI ya, AI. Ya, habis itu pengontrol keluaran dan peranti keluaran ya baru masukin ke sensornya. Saat ini itulah salah satu contoh kemudian sistem pengolahan. Pada dasarnya, baik manusia dan komputer masing-masing mempunyai peranti masukan sistem pengolahan dan peranti keluaran pada setiap siklus interaksi. Peranti-peranti ini akan bekerja secara berurutan. Kalian bisa lihat di sini ya, siklus interaktif ya. Siklus interaktif dapat dimulai dari manusia menggunakan peranti masukan pada suatu sistem komputer, misalnya papan ketik atau mouse ya. Jadi inputan awal gitu bisa melalui mouse maupun dari mic atau dari keyboard dan lain sebagainya lah ya inputannya. Memasukkan suatu proses, mau itu masukkan menu dan lain sebagainya. Nah, keluaran adalah dari komputer akan dipantau oleh sensor-sensor di dalam diri pengguna yang biasanya berupa penglihatan, pendengaran, itu dilakukan oleh sistem pengelola kognitif. Jadi, pada dasarnya, keluaran itu adalah suatu output yang ditampilkan dari perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak akan mungkin respon kepada sensor mau itu dari printer misalnya atau dari sound system atau dari speaker dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh penggunaannya. Nah, ada pun beberapa bagian dalam model sistem pengolahan pada manusia dan komputer, di antaranya pengolahan secara sadar dan otomatis. Kedua, register sensori. Ketiga, kanal kapasitas rendah. Keempat, pengingat jangka pendek. Kelima, pengingat jangka panjang. Dan yang keenam, sikap dan kecemasan pengguna. Nah, ini adalah 6 hal yang ada ya saat ini di model sistem pengolahan pada manusia dan komputer yang harus diperhatikan ya, model sistem pengolahannya. Oke. Nah, kita bahas lagi pengendali motorik. Responder utama pada diri seorang manusia adalah dua buah tangan terdiri dari 10 jari, dua kaki, dan satu suara. Kita perlu menyadari bahwa atasan yang dimiliki oleh responder ini ya. Jadi manusia itu ya itu punya 10 jari untuk mengetik ya, punya dua kaki untuk melakukan respon kalau jika ada perangkat input yang menggunakan kaki atau seperti game saat ini ya contohnya. Habis itu ada suara untuk melakukan voice dan lain sebagainya ya. Nah, contoh kebanyakan orang terbiasa melakukan tugas pengetikan menggunakan 10 jari ya, atau mengetik dengan 11 jari. Mungkin kalian pernah lihat 11 jari dengan jari telunjuk ya.
Mendapatkan ya kalau menggunakan 10 jari bisa mendapatkan kecepatan atau mendapatkan 1000 huruf per menit. Merupakan kemampuan umum, tapi bagi orang yang mengetik dengan 2 jari, kecepatannya hanya 400 huruf per menit. Barangkali sulit untuk dicapai. Contoh ini menunjukkan bahwa pengendali motorik pada dewasa sebenarnya dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu ya. Jadi ya semua orang pada awalnya pasti mengetik dengan 2 jari ya, jari tunjuk. Tapi seiringnya waktu mereka mau berkembang, belajar menggunakan 10 jari, maka kecepatan pun dalam mengetik akan meningkat gitu. Nah, sekarang hubungan panca indera dengan IMK. Nah, hubungannya adalah penglihatan. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, maka kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan yang sesungguhnya berupa objek 2 dimensi harus dipahami sebagai objek 3 dimensi dengan teknik-teknik tertentu. Ya, bagaimana cara suatu sistem itu menampilkan gambar secara bagus intinya ya, secara real dan baik yang nyaman dilihat oleh mata gitu. Habis itu pendengaran ya. Jadi pendengaran juga adalah panca indera yang sangat saat ini dimanfaatkan seperti kita dengar musik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah peraba atau sentuhan yang kita saat ini menggunakan mouse keyboard ya. Yang itu adalah contoh-contoh hubungan panca indera dengan IMK. Nah, ini kita bahas yang satu, indera penglihatan. Beberapa istilah dalam penglihatan dan ilmu tentang penglihatan atau vision dan visual science ya sebagai berikut. Luminasi atau lumiens adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Misal ini mempunyai satuan lilin per meter persegi. Jadi ya seperti cahaya kayak apa sih lampu lah ya, kayak lampu itu berapa sih penyebarannya itu kan ada besarannya juga gitu ya. Habis itu yang kedua kontras adalah hubungan antara cahaya yang dipancarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Jadi harus ada yang namanya misalnya nih background kita putih, kita nggak mungkin pakai baju putih juga, kan seperti itu. Ya harus ada warna yang kontras yang membedakan antara objek dengan subjek gitu. Yang ketiga, kecerahan adalah tanggapan subjek pada cahaya. Yang keempat, sudut dan ketajaman penglihatan didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan dengan oleh objek pada mata. Yang kelima, medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Medan penglihatan ini dibagi menjadi 4 daerah yaitu penglihatan binokuler, monokuler kiri, monokuler kanan, dan daerah buta. Dan yang terakhir adalah warna, di mana banyaknya warna dapat dibedakan satu dengan yang lain tergantung pada tingkat sensitivitas mata seseorang. Dalam penggunaan warna, baiknya memperhatikan aspek psikologis, aspek perspektual, dan aspek kognitif. Ya. Nah, ini kombinasi warna terbaik dan warna terjelek ya. Jadi warna terbaik itu kalau kalian punya latar belakang putih, garis tipis atau teks itu lebih baik warnanya kalau tidak biru, hitam, atau merah. Nah, untuk garis tebalnya itu paling bagus adalah hitam, biru, dan merah. Nah, ini kalian bisa lihat. Ya, ini adalah contoh penggunaan kombinasi yang terbaik kalau kalian punya latar belakang seperti ini ya. Dan ini warna yang harus dipadukan. Nah, kalau kombinasi terjelek itu ada contohnya putih. Putih itu terang. Tambah kuning, 100% juga terang gitu ya. Kalau 100% itu terang. Baru cyan juga warnanya 94% itu terang gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan atau kalian bedakan. Ya, jadi untuk memilih warna itu harus sesuai dengan komposisi seperti ini agar memberikan hasil eh, visualisasi yang nyaman dilihat oleh mata gitu. Nah, selanjutnya adalah pendengaran. Bagi orang penglihatan dan pendengaran normal, pendengaran merupakan panca indera yang paling penting ya setelah penglihatan dalam dunia komputer interaktif. Saat ini beberapa program sudah dimulai memanfaatkan media suara untuk memberi umpan balik kepada pengguna. Memang hal ini belum dapat dikatakan sebagai komunikasi interaktif antara manusia dan komputer menggunakan media sosial. Tapi pengembangan ke arah itu nampaknya tinggal menunggu saat yang tepat. Jadi, ya apalagi saat ini sudah dengan AI dengan lain sebagainya, suara itu sudah bisa dikonversi ya menjadi teks, menjadi eh, jadi komen dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan nyata dari media sosial adalah pada dunia multimedia ya, di musik ya, itu salah satu contohnya. Meskipun suara merupakan media interaktif, kedua serta penglihatan dalam hal menyajikan informasi kepada pengguna, tapi penggunaan suara juga dapat menyebabkan timbulnya kejengkelan pengguna ya. Kalau kalian main game ya, dengan omongan-omongan kasar dari para pengguna, itu salah satu contoh dari hal yang tidak nyaman ya. Habis itu yang terakhir adalah peraba atau sentuhan. Nah, sentuhan barangkali merupakan sarana interaksi yang lebih penting terutama bagi penyandang tunanetra selain suara jika dia bukan penyandang tunanetra ya. Jadi kalau intinya seorang tunanetra itu kan ya agak ya kekurangan fisik lah ya. Tapi
ada beberapa hal ya seperti misalnya Al-Quran yang menyetip gol ya untuk perabanya itu memudahkan dia untuk membaca apa yang kita lihat dia bisa membaca hanya dengan bentuk ya atau timbulan huruf gitu ya. Nah, sebagai contoh ada sistem penghalaman yang menggunakan getaran atau menarik perhatian pengguna. Jadi jemaris sangat sensitif terhadap perubahan tekanan. Tetapi sensasi tekanan ini akan turun pada aplikasi yang sifatnya kontan. Contoh kalian bermain game, kalau main kalian menggunakan stick dan sebagainya, kalau kalian misalnya main mobil gitu, jadi tabrakan misalnya di dalam gamenya, pasti stick akan bergetar. Itu salah satu contoh ada kondisi di mana ada perubahan suatu kondisi di dalam komputer atau dalam permainan game kalian. Nah, pada sebuah sistem, sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ekonomis ya. Sebagai contoh, dalam penggunaan papan ketik atau tombol, kita akan lebih merasa nyaman apabila tangan kita merasakan adanya sensasi sentuhan. Beda ceritanya kalau kalian menggunakan, ya kalau di HP kan gitu tidak ada rasa, kalau kalian hilangkan getarannya kan kita cuma ketik ketik ketik, tidak ada rasa sentuhan. Biasanya ada beberapa orang yang kurang nyaman seperti itu. Dan mereka biasanya menggunakan fitur getar ya untuk merasakan ada sensasi melakukan pengetikan gitu agar lebih nyaman lah intinya gitu ya. Nah, lingkungan sekitar untuk memahami kompleksitas interaksi manusia dan komputer, kita perlu memahami lingkungan sosial, fisik, dan kognitif. Demikian juga alasan orang menggunakan komputer. Ya, pada dasarnya ini tadi, komputer adalah benda yang sangat senang didingin gitu ya. Manusia adalah suatu objek yang tidak terlalu suka dengan cuaca dingin, tapi tidak suka cuaca yang terlalu panas. Nah, itu agak berbeda ya. Jadi, kita harus tahu batasan kapan suhu AC itu yang standar untuk pengguna agar lebih nyaman gitu. Dengan memahami sejumlah aspek di atas, kita dapat menemukan paradigma komputasi yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, lingkungan sosial, studi menunjukkan bahwa lingkungan sosial mempengaruhi cara manusia menggunakan komputer. Sebaliknya, pengguna komputer juga mempengaruhi interaksi sosial. Paradigma komputasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan lingkungan sosial. Nah, sebagai contoh, komputasi pribadi biasanya merupakan aktivitas tunggal yang dilakukan oleh di kantor ataupun rumah. Hal ini berbeda dengan komputasi umum atau ubiquitous computing ya, yang lebih bersifat publik. Gitu. Lingkungan kognitif, rancangan sistem komputer harus memperhatikan berbagai isu yang menyangkut adanya perbedaan dinamika kognitif dan lingkungan. Nah, berikut sejumlah aspek yang berhubungan dengan kognitif ya, lingkungan kognitif yang perlu diperhatikan. Pertama, umur. Sistem komputer yang tidak sesuai dengan umur pengguna akan menyebabkan frustasi. Ya, tadi itu ada orang yang lebih senior, ada yang lebih muda, ada yang lebih cepat paham, ada yang tidak. Gitu. Kondisi yang berhubungan dengan ketidaknyaman atau disabilitas, sistem komputer dapat dirancang untuk digunakan oleh penyandang disabilitas. Habis itu derajat pengetahuan teknis. Sejumlah sistem dirancang untuk digunakan oleh orang yang punya keterampilan fasilitas khusus, contohnya programming dan lain sebagainya ya. Fokus, sistem komputer dapat dirancang untuk orang yang memfokuskan diri secara penuh pada suatu pekerjaan, misalnya pemain game, dan dapat juga dirancang untuk orang-orang yang bekerja mengawasi berbagai aktivitas. Jadi sekarang seperti laptop kan ada laptop gaming, ada laptop untuk bekerja dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir adalah tekanan kognitif. Sistem komputer digunakan di lingkungan yang berbeda dengan tingkat tekanan kognitif yang berbeda pula. Dan aktivitas hiburan seperti penggunaan musik, seperti lingkungan dengan mengandung resiko sangat tinggi. Misalnya komputer digunakan untuk mengawasi lalu lintas udara. Nah, itu adalah salah satu contoh lingkungan kognitif tadi. Oke, sekian untuk materi hari ini. Selamat belajar ya, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk forum diskusinya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.